Jadi sebenarnya mitos atau fakta kalau kurang minum mengakibatkan gagal ginjal. Ya. Jadi sebenarnya manusia itu perlu cukup minum ya, cukup minum untuk menjaga ginjal itu tetap berfungsi dengan baik. Halo sahabat Rumah Sakit Santa Elizabeth Medan, kembali lagi dengan saya di sini sebagai host Leni Agustina dalam obrolan santai seputar kesehatan Rumah Sakit Santa Elizabeth Medan. Nah, kali ini topik pembahasan kita saya menggandeng salah seorang dokter yang sangat luar biasa yang sudah lama berkecimpung di rumah sakit kita, itu di bagian spesialis penyakit dalam dan merupakan salah satu dokter sebagai in-house kita di Rumah Sakit Elizabeth. Nah, mau tahu dokter siapa itu? Kita sapa langsung yuk dokternya. Selamat pagi dokter. Selamat pagi Len. Salam Santa Elizabeth dokter. Salam Santa Elizabeth. Nah dokter, sepertinya jadwal kita hari ini baru ini jadi ya dokter. Karena kesibukan banyaknya pasien dokter benar. Biar pemirsa di luar sana juga tahu kesibukan dokternya ini sangat luar biasa. Sampai waktu kami podcast ini juga baru hari ini baru sempat kita lakukan. Udah gimana janjian ya, udah lama. Iya, udah dari tahun kemarin ya dok. Udah setahun lebih. Gimana kabarnya dokter? Kabar saya baik. Puji Tuhan, sehat sibuk ya dengan dokter. Aktivitas seharian, membantu pasien. Full dari pagi sampai sore kayaknya jadwal dokter di ya. Rumah sakit kita ini ya. Baik dokter. Dokter, ini kan kita lagi membahas topiknya itu mengenai ginjal ya dok ya. Iya betul. Dan HD nanti ya. Nah, langsung mungkin kita ke topik pembicaraan kita ya dok ya, pembahasan kita. Nah, di sini kan ada mengenai World Kidney Day. Nah, kenapa sih diadakan itu? Oke, baik. Jadi sebenarnya World Kidney Day ini adalah sebuah inisiatif global ya. Jadi inisiatif global itu artinya memang berjalan di seluruh dunia, bukan hanya di Medan, bukan hanya di Rumah Sakit Santa Elizabeth. Dan global. Itu sudah berlangsung lebih dari 10 tahun. Apa itu? Jadi suatu hari di mana dibuat sebuah awareness, global awareness, artinya kewaspadaan global terhadap penyakit ginjal ini. Nah, biasanya itu dilakukan setiap hari Kamis minggu kedua pada bulan Maret. Setiap tahunnya. Nah, topiknya berganti-ganti tiap tahun. Jadi misalnya tahun-tahun kemarin tentang ginjal dan kesehatan wanita. Kemudian ada pernah juga hubungannya antara ginjal dengan obesitas dan lain sebagainya. Nah, tahun ini akan jatuh pada hari Kamis minggu depan. Tanggal 13 Maret. Dan topik pada tahun ini adalah Are you kidney okay? Jadi artinya lebih menginisiasi kesadaran akan kesehatan sakit ginjalnya, ataupun kondisi ginjal dari setiap kita yang ada di rumah sakit maupun di keluarga kita. Oke, baik dokter. Kalau bisa tahu apa sih poin yang kita dapat dari WKD ini? Poinnya satu, bahwa akan terjadi kewaspadaan atau inisiasi untuk awareness global terhadap penyakit ginjal. Kewaspadaan sejak dini lah ya? Baik dari aspek pencegahan, kemudian deteksi dini, ataupun sampai pada level penanganan selanjutnya. Dengan awareness global ini diharapkan tentu akan terjadi penurunan angka kesakitan maupun angka kematian akibat penyakit ginjal itu sendiri. Itu poinnya. Berarti ada istilahnya warning dari kita tim medis ini untuk mengantisipasi masyarakat ataupun keluarga di luar sana supaya mengantisipasi untuk ginjalnya ya dok, kesehatan ginjalnya. Oke dokter, yang mau saya tanyakan, kesehatan ginjal ini bisa kita mulai dari mana sebenarnya? Jadi sebenarnya yang perlu kita tahu awalnya itu adalah apa itu ginjal ya. Ginjal ini adalah sebuah organ yang terletak di dalam rongga perut di daerah belakang pinggang. Mungkin ada di depan ini daerah. Nah, iya betul ini ya. Semacam ini adalah kurang lebih ya. Kalau ginjalnya masih belum terbelah atau masih utuh, mungkin bentuknya seperti ini. Kurang lebih 12 cm, ada 2 di pinggang kanan dan pinggang kiri. Nah, kalau dia nanti sudah
dibelah atau dipotong secara penampang seperti ini ya. Nah, setiap manusia mempunyai 2 buah ginjal ya, Bulen, dan setiap ginjal ini mempunyai, saya bilang saja nefron atau bahasa awamnya adalah saringan. Jadi setiap ginjal kita mempunyai Filter, ya? 1 juta nefron, 1 juta saringan ketika kita masih lahir. Dan jumlah ini nggak akan bertambah, bukan kayak duit di bank. Jadi dia itu malah bisa berkurang. Bahkan seiring dengan usia dia akan makin berkurang. Bahkan kalau kena penyakit bisa makin cepat berkurangnya. Begitu ya, dokter. Itu perkenalan bahwa ginjal itu seperti itu. Nah, yang menyebabkan penyakit ginjal itu apa kira-kira, dok? Nah, sebelum kita sampai di situ, saya jelaskan dulu fungsi ginjal manusia itu apa ya. Baik, dokter. Jadi fungsi ginjal itu yang pertama adalah menyaring limbah racun ataupun toksin yang berasal dari metabolisme tubuh. Itu satu. Jadi dia membuang ketika kita buang air kecil. Yang kedua, mengatur tekanan darah. Kemudian yang ketiga adalah menjaga keseimbangan elektrolit, mineral, dan asam di dalam tubuh. Dan fungsi keempat yang juga sangat penting, ginjal ini memproduksi hormon yang terkait dengan pembentukan darah merah, kemudian terkait dengan metabolisme kalsium dan vitamin D. Jadi tulang dan kalsium diatur oleh hormon yang diproduksi oleh ginjal. Saya kira selama ini yang tugasnya di dalam tubuh kita ini itu yang berpotensi untuk tekanan darah itu jantung, dok. Ternyata ini berarti saya yakin sahabat di luar sana juga menjadi tambahan ilmu baru nih, dokter. Ternyata ginjal berfungsi penuh untuk tekanan darah ya, dok ya. Begitu. Jadi ini terkait dengan pertanyaan kamu yang kedua tadi. Kira-kira kenapa orang sakit ginjal? Benar. Jadi kita klasifikasikan penyakit ginjal itu biasanya pertama adalah penyakit ginjal yang bersifat diturunkan. Diturunkan itu artinya genetik. Artinya memang ada gennya di dalam ancestor atau nenek moyang kita dan diturunkan dari generasi ke generasi. Contohnya penyakit ginjal polikistik atau kista. Kemudian ada juga penyakit ginjal yang sifatnya didapat pada saat proses kandungan, anomali lah ya. Biasanya itu disebut dengan kongenital atau bawaan lahir. Misalnya ginjalnya salurannya tidak normal sehingga mudah terjadi infeksi dan lain-lain. Dan penyakit ginjal ketiga yang paling banyak itu adalah yang didapat pola acquired. Ya, salah satunya pola hidup. Misalnya karena hipertensi, karena diabetes, kemudian karena infeksi, karena batu, atau yang paling mungkin kamu ingat itu yang karena obat-obatan. Kan kemarin itu ada yang yang anak-anak kena gagal ginjal karena konsumsi obat. Dan masih banyak hal-hal lain, misalnya autoimun, kemudian karena kegemukan, karena rokok, macam deh. Ya. Ada, dok, apa karena kurang minum gitu? Apa faktor, mitos apa fakta itu, dokter? Ini langsung masuk lagi penyebab lainnya itu. Jadi sebenarnya mitos atau fakta kalau kurang minum mengakibatkan gagal ginjal. Jadi sebenarnya manusia itu perlu cukup minum untuk menjaga ginjal itu tetap berfungsi dengan baik. Berapa liter, dokter, per hari? 8 liter kah? Rata-rata manusia sehat membutuhkan 2 liter cairan setiap hari untuk menjaga ginjal kita tetap berfungsi dengan baik. Minimal 2 liter itu untuk orang dewasa atau anak-anak, dok? Orang dewasa. Orang dewasa. Jadi kurang lebih kalau ukuran takaran gelas ya 8 sampai 10 gelas lah. Berarti ini tambahan satu ilmu buat kita juga di kehidupan sehari-hari. Minimal 2 liter itu harus masuk ke dalam tubuh kita, gitu ya, dokter? Setuju. Oke, baik, dilanjut lagi itu, dok. Kita kan tahu nih yang namanya ada gagal ginjal. Nah, gagal ginjal ini seperti apa, dok? Jadi gagal ginjal ini merupakan sebuah kondisi. Sederhananya adalah sebuah keadaan di mana terjadi gangguan pada fungsi dan ginjal yang mengakibatkan fungsi-fungsi yang saya sebut tadi 4 itu bisa terganggu. Jadi bisa gangguan fungsi saja atau bisa gangguan anatomi atau bentuk saja. Nah, saya permudah, misalnya gini, ada ginjal orang kelihatan bagus nih, sehat, tetapi dia tidak berfungsi untuk menyaring. Nah, itu sakit ginjal kronis. Kemudian yang kedua, ada orang ada batu atau ginjalnya ini sudah mulai mengecil, itu termasuk ginjal kronis. Jadi per definisi disebutkan bahwa ginjal kronis itu adalah kalau seseorang sudah mengalami penyakit ginjal
dengan gangguan bentuk dan fungsi minimal selama 3 bulan. Oke, izin dok. Ini ada tambahan dari pernyataan dokter tadi, ada batu, berarti ada batu ginjal gitu ya dokter. Kan kita punya alat juga nih dok untuk pemecahan batu ginjal SWL. Itu bagaimana itu? Apa keterkaitannya untuk pemecahan batu ginjal atau dengan fungsi ginjal yang di sini tadi dok? Jadi saya sebutkan tadi bahwa salah satu penyebab penyakit ginjal ada batu itu tadi adalah batu ginjal ya. Nah, batu ginjal ini bervariasi mulai dari penyebabnya, ukurannya, lokasinya, dan tentu mempengaruhi pengobatan atau tata laksananya. Betul. Nah, pengobatan batu ginjal ini dimulai pertama sekali dari pengaturan makan. Jadi harus mengurangi konsumsi makanan yang tinggi kalsium atau oksalat, misalnya sayur bayam, kemudian konsumsi protein tinggi, susu tinggi kalsium, itu juga harus dibatasi. Kemudian yang kedua, balik lagi tadi, minum. Minum harus cukup sampai dengan 2 liter minimal per hari. Kemudian yang ketiga, setelah kita bisa melihat batunya di mana ukurannya, baru kita menentukan pengobatan selanjutnya. Nah, ada batu yang bisa hanya dengan obat, misalnya masih dalam bentuk sangat kecil ya, dok, atau berpasir-pasir, ya mungkin kita masih berikan terapi medikamentosa atau obat. Tapi kalau batunya sudah mencapai ukuran tertentu, nah di situ ada beberapa pilihan terapi. Yang pertama adalah yang paling sekarang paling populer, yaitu dengan digelombang, namanya ESWL, Extra Corporeal Shock Wave Lithotripsy. Artinya diberikan gelombang kejut dari perut, menggetarkan batu di dalam ginjal itu sehingga batunya pecah dan keluar dari urin. Nah, ini alatnya nggak ada di semua rumah sakit, tapi syukurnya di Rumah Sakit Santa Elizabeth ini sudah tersedia dan alatnya lengkap. Pasiennya juga cukup banyak saya lihat, kemudian dokternya juga cukup kompeten. Nah, untuk operasional alat ini biasanya dokter spesialis urologi, dan dokter urologi kita di sini ada 3 orang dan semuanya sangat kompeten untuk mempergunakan alat ini. Dan kabar baiknya alat ini juga disupport oleh sistem asuransi ataupun BPJS ya. Kemudian yang berikutnya terapi lain apalagi kalau batu ginjal, bisa dengan operasi atau di laser. Namanya dilakukan lithotripsy ya kan. Jadi semuanya ini bisa dilakukan di rumah sakit kita. Nah, jadi ya dengan podcast, dengan acara WKD ini diharapkan masing-masing kita paling tidak bisa mengecek lah ya kondisi kesehatan ginjalnya. Are you kidney okay? Iya. Ya, mungkin ada yang belum bisa jawab kan, ini belum pernah cek. Makanya kan? Harus cek ya dok. Belum pernah cek kan? Tapi ada nggak saran dari dokter untuk misalnya cek rutin nih untuk mengenai ginjalnya? Atau sebelum ke sana nanti kita ini dokter apa yang menjadi gejala kita mengetahui gangguan ginjal? Mungkin dari situ ya dokter nanti ciri-cirinya seperti apa? Jadi kalau gejala gangguan ginjal ini sangat bervariasi ya, tetapi yang paling umum, paling sering nih ya para pemirsa, yang pertama tentu gangguan buang air kecil ya, misalnya kencingnya berdarah, kencingnya cenderung berbusa banget gitu ya, kemudian kencingnya sedikit-sedikit atau kencingnya sakit. Nah, itu adalah salah satu indikator harus check up ya. Kemudian yang kedua adalah bisa kalau sudah berlanjut, misalnya sakit pinggang, sakit berkemih, kemudian kalau sudah makin kronis, mulailah mual-mual, muntah, mudah capek, berarti yang selama ini kita merasakan mual, nyeri itu belum tentu asam lambung ya, belum dok? tentu. Ke ginjal juga bisa. Jadi ini menambah informasi buat Leni dan para pemirsa. Kemudian kalau semakin berat bisa sesak napas atau kakinya bengkak, wajahnya, kelopak matanya sembab. Nah, itu adalah gejala-gejala orang yang mengalami gangguan ginjal. Nah, saya sambung nih pertanyaan kamu tadi ya, gimana caranya mendeteksi dan kapan? Kita mengetahui. Jadi kalau namanya check up line atau screening itu jangan tunggu sakit. Kalau udah sakit itu namanya bukan medical check, tapi itu
berobat. Nah, Sudah ada keluhan ya, itulah Dok? kaitannya dengan Hari Ginjal Sedunia Oke, ini. Jadi warning tadi. jangan tunggu sampai sakit. Don't wait until you got the disease ya. Iya, Jadi iya. kamu harus lakukan check up kapan? Ya kalau bisa minggu ini. Ini kan Oke. global awareness di seluruh Iya. dunia itu ada peringatan Hari Ginjal. Iya. Caranya gimana? Gampang. Pergilah ke Datang ke dokter, ke tempat kita ya, Dok. fasilitas kesehatan yang terdekat dan terpercaya. Ya, bukan harus ke Elizabeth, Iya, betul. bisa ke puskesmas, Iya. ke dokter Anda, kemana. Tapi ya kalau bisa ke Elizabeth dengan fasilitas kita yang Sudah mumpuni, lengkap. ya Iya. lebih baik lagi. Nah, kalau ditanya periksa apa sih, Dok? Kalau periksa ginjal, yang pertama minimal periksa tekanan darah. Oke. Yang kedua periksa gula darah. Oke. Yang ketiga periksa urin. Mm-mm. Dan yang terakhir periksa lab, periksa darah. Apa yang diperiksa? Periksa fungsi Darah ginjal. lengkap. Kalau kamu lakukan ini aja, 4 ini, peluang kamu untuk mencegah penyakit ginjal, saya bisa bilang let's say lah sampai 70-80%. Nah, tensi di mana-mana bisa, apalagi di Elizabeth loh. Iya. Ya. Gula itu di Bisa mana-mana juga. sekarang bisa. Iya. Nah, cek urin, cek lab di sini bisa. Semua Jadi saya sangat menganjurkan kalau ditanya kapan, cek deh minggu ini. Paling tidak kamu cek sekali setahun supaya kamu tahu are your kidney okay. Oke, itu saran yang sangat Ya, luar biasa ya, Dokter. iya, Itu pesan yang sangat penting buat pemirsa di rumah agar mengetahui tidak harus menunggu ada keluhan dulu baru kita datang Ya. ke. Tapi ada terkadang dari stigmanya masyarakat ya, Dokter. Nanti saya tahu sakit saya jadi makin stres. Nah, gitu yang sering saya dengar, Dokter, dari beberapa keluhan. Jadi mungkin itu yang nanti maunya kita kita cut lah dengan pemikiran seperti itu. Makanya diadakan World Kidney Day ini ya, Dokter. Betul. Untuk himbauan seperti itu ya, Ya, Dokter. justru menghindari itu. dengan adanya promosi kesehatan seperti ini, sarana edukasi yang kamu laksanakan dengan datang kemari, diharapkan masyarakat semakin terbuka wawasannya bahwa perlu loh untuk check up, perlu loh untuk deteksi dini, jangan udah berat baru berobat. Iya. Justru dengan deteksi dini, kalau ada kelainan yang sedikit langsung diobati, selesai gitu kan. Oke. Daripada tunggu berat nanti udah nggak bisa diobati, Iya. itulah yang namanya terlambat ya. Dan penanganannya juga jadi lebih rumit ya, Dokter. Iya, benar. Nah, jadi begini, Dokter, untuk tambahan lagi, apabila sudah ada terdeteksi penyakit ginjal, apa yang kira-kira harus dilakukan, Dokter? Kalau Apakah kita harus- sudah terdeteksi penyakit ginjal, Iya. artinya nih asumsi saya udah berobat ke dokter dong ya. Iya, sudah ada Yang diagnosanya. pertama adalah pengaturan lifestyle. Jadi Pola yang hidup. pertama minum cukup sesuai anjuran dokter. Kalau memang masih bisa, cukupkan minum tadi 2 liter. Tapi kalau dokternya bilang minumnya sudah harus dibatasin, batasin. Yang kedua, perhatikan pola makan sehat yang rendah gula dan garam. Untuk apa? Mengurangi beban kerja dari si ginjal tadi, membuang racun-racun. Kemudian yang ketiga adalah jangan merokok. Oke. Jangan minum alkohol. Jangan mengkonsumsi obat sembarangan. Ini penting banget nih, pemirsa ya. Jadi sering sekali pasien ya datang, waduh kenapa selama ini saya beli obat di apotek, obat asam urat, obat rematik. Yang nyuruh beli siapa? Nggak ada, beli sendiri. Nggak boleh. Harus tanya sama dokter atau perawat atau tenaga medis yang mempunyai pengetahuan di bidang itu. Jadi jangan sembarangan mengkonsumsi obat ya. Kemudian setelah hal-hal yang tadi itu, mungkin yang paling berikutnya adalah mengontrol tekanan darah. Nah, saya mau nanya nih, siapa yang dalam minggu ini mengukur tekanan darah? Kamu? Nggak kan? Kalau saya sudah, Dokter. Kan kita lakukan setiap hari Sabtu tuh. Nah, ini contoh orang yang mempunyai kewaspadaan atau perhatian terhadap kesehatan. Tapi saya pernah mendata, dari 10 orang, 1 pun kadang-kadang nggak ada yang mentensi dalam minggu ini. Nah, padahal penyakit ginjal itu, kalau di Indonesia ya, hampir 30 atau 40% karena hipertensi. Jadi kalau kamu rutin tensi aja tiap minggu, berarti kan kemungkinan kamu kena ginjal udah berkurang sampai 30-40%. Hanya 1 langkah. Tadi saya bilang udah ada beberapa langkah. Tadi. Kemudian
langkah berikutnya tadi kalau sudah terkena penyakit ginjal adalah mengatur konsumsi obat-obatan sesuai dengan petunjuk dokter. Jadi tentu dokter akan berkompeten menjelaskan obat-obat yang perlu Anda konsumsi. Dan satu lagi yang paling penting, gak kalah pentingnya adalah kontrol stres atau cemas. Karena kalau cemas, stres, maka hormon-hormon stres naik, tekanan darah naik, malah kontraproduktif terhadap upaya pengobatan. Jadi udah makan obat tapi pikirannya stres mulu, gak terkontrol kan. Jadi menarik ini dokter, soalnya ternyata unsur stres juga bisa bukan memacu asam lambung ataupun jantung, tapi ginjal juga sangat berpotensi mengalami karena gangguan, manusia ya, itu kan terdiri dari mind and body. Jadi nggak semuanya itu sifatnya bodily atau badaniah, tapi ada juga yang sifatnya mind, psikis, pikiran. Ya. Izin dokter, mungkin dari histori kita ambil dari database-nya setahun terakhir ini, berapa persen kira-kira sudah dokter diagnosa pasien yang datang ke dokter itu berapa persen mengalami gangguan ginjal? Waduh, banyak lah ya. Banyak kita nggak bisa. Berarti masih tinggi ya dokter? Ya, insidensinya itu semakin naik. Oke, grafiknya berarti ini memang perlu benar seperti yang dokter sampaikan di awal, kewaspadaan kita untuk mengetahui lebih sadar lah ya, lebih antusias untuk mengetahui kondisi ginjal. Data di dunia itu kira-kira 1/10 dari penduduk dunia itu mengalami penyakit ginjal dalam berbagai spektrum, mulai dari yang ringan sampai yang berat. Jadi kalau penduduk dunia ini sekitar 8 miliar per tahun ini, berarti ada 800 juta orang yang ginjalnya bermasalah, mulai dari spektrum yang ringan sampai yang berat. Nah, ini kan angka yang spektakuler. Iya, benar. Nah, karena itulah Badan Kesehatan Dunia, Badan Kesehatan yang berkecimpung dalam ginjal, kemudian organisasi ginjal di Indonesia, selalu mengendorse kegiatan ini setiap tahunnya, termasuk di rumah sakit kita. Rumah sakit kita, benar dokter. Nah, ini tambahan satu lagi dokter. Tadi kan ada itu dari tingkat data yang dokter mungkin sudah sampaikan, berarti ada tingkat kronis ini untuk penyakit ginjal. Nah, kalau sudah kronis itu apa yang harus dilakukan dokter? Seperti kita ketahui kanker ya, ada stadiumnya. Nah, kalau ginjal ini apa ada stadiumnya juga dokter? Jadi kita harus kenali bahwa penyakit ginjal itu ada dua, akut atau kronis. Yang membedakan adalah dari sifat nature waktunya. Kalau penyakit ginjal akut, gangguan ginjal akut biasanya terjadi dalam waktu minggu sampai bulan. Tetapi kalau penyakit ginjal kronis, itu biasanya ukurannya bulan sampai tahun. Nah, penyakit ginjal kronis ini terbagi atas 5 stage, 5 stadium, 1 sampai 5. Nah, setiap stadium ini menggambarkan seberapa besar penurunan kemampuan penyaringan ginjal Anda. Nah, yang paling buruk adalah penyakit ginjal stadium 5. Nah, kalau dibilang sudah stadium 5, fungsi ginjalnya itu atau saringannya itu yang berfungsi di bawah 15%. Apa itu yang harus cuci darah, Kak, dok? Nah, kalau dokter memeriksa fungsi ginjalnya sudah di bawah 15%, kemudian sudah banyak gejala mual, muntah, pucat, kemudian sesak napas, kemudian lemes, dan lain sebagainya, kemungkinan besar dokter akan menganjurkan terapi pengganti ginjal. Renal replacement therapy. Nah, apa itu? Terapi pengganti ginjal adalah bagaimana fungsi ginjal yang dikasih Tuhan ini dialihkan ke dalam terapi yang sifatnya buatan manusia. Ada 3. Yang pertama adalah hemodialisis atau cuci darah. Nah, sebenarnya hemodialisis ini kalau idealnya bahasa Indonesianya pemurnian darah lah ya. Jangan cuci darah, karena kalau cuci darah kan kesannya serem banget. Kayak di ember juga ya. Walaupun sebenarnya nggak seserem itu ya. Kemudian yang kedua adalah cuci darah melalui perut, namanya peritoneal dialisis. Nah, ini 2 udah dilakukan di rumah sakit ini dengan cukup lama, cukup sering, dan dengan angka keberhasilan yang cukup baik. Tinggi ya. Ya, saya nggak mengharapkan kita terkena penyakit ginjal, tetapi saya hanya ingin menjelaskan bahwa penyakit ginjal seperti ini sudah sangat banyak tertolong di rumah sakit kita ini. Kemudian yang ketiga adalah cangkok ginjal atau
transplantasi ginjal. So far di Medan ini yang bisa melakukannya adalah di Rumah Sakit Adam Malik dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Artinya ada aspek legal, aspek kesehatan medikal yang harus dipenuhi. Jadi nggak sembarang orang bisa mendonorkan ginjal, nggak sembarang orang bisa menerima. Jadi itu ada beberapa kriteria. Kualifikasinya. Jadi itulah. Jadi kalau dia udah gagal ginjal stage 5, kemungkinan besar akan dianjurkan untuk cuci darah. Nah, oke. Pertanyaan berikutnya dokter, ini kan ada berarti stadium akhir untuk gagal ginjal tadi ya. Kira-kira dokter ini menjadi satu pertanyaan yang memang ditunggu sama pemirsa di rumah. Apabila sudah kronis seperti ini dan stadium akhir, kira-kira ada kemungkinan sembuh nggak, dok? Oke, jadi pertanyaannya apakah gagal ginjal bisa sembuh? Ya. Saya harus bilang, sorry to say ya, kalau sudah penyakit ginjal kronis, untuk sembuh dalam artian balik lagi saringannya kayak dulu, kecil kemungkinannya. Saya bukan bilang nggak ada kemungkinan, semuanya tergantung Tuhan ya. Betul. Tapi kecil kemungkinannya. Kenapa? Seperti saya bilang tadi, kita terlahir dengan 1 juta saringan. Dan tidak tumbuh. Dan saringan itu nggak tumbuh. Betul. Makin lama makin habis. Betul. Beda dengan rambut. Kalau rambut kamu misalnya rontok, tumbuh lagi. Ada penumbuh rambut, gitu kulit, ya, ada misalnya, vitamin, gitu kulit ya, kalau rusak masih bisa tumbuh. Organ-organ lain, jadi regenerasi masih bisa. Ya. Ada 3 organ di dalam tubuh manusia yang kalau dia sudah rusak. Yang pertama otak, yang kedua jantung, yang ketiga ginjal. Nah, 3 fungsi ini kalau sudah rusak, dia akan tetap rusak. Tapi bukan berarti itu akhir segalanya. Karena itu saya bilang tadi, ada namanya terapi pengganti ginjal. Nanti jadi ketergantungan. Nanti cuman perpanjang hidup. Saya hanya mau bilang bahwa hidup ini nggak ada yang tahu. Betul, ya rahasia kan? tuh. Misteri of life, itu rahasia Tuhan. Iya, misteri of Manusia life. berusaha. Nah, cobalah saya bilang misalnya, itu cuman perpanjang umur setahun aja. Dalam 1 tahun itu udah bisa banyak yang terjadi. Seorang ayah bisa melihat anaknya lulus kuliah jadi dokter, dalam setahun seorang ibu bisa melihat anaknya punya cucu, dia punya cucu, dalam setahun dia bisa melihat anaknya jadi juara. Jadi kita nggak usah membatasi hidup ini dalam dimensi waktu yang kita nggak bisa jangkau. Bener, dok. Sebagai manusia ya kita berusaha. Betul, toh angka keberhasilannya tinggi kok di kita. Kemudian yang kita tolong juga banyak. Jadi maksud saya jangan kalau sudah penyakit ginjal lost hope, kehilangan harapan, jangan ya. Jadi cari rumah sakit, cari dokter yang kamu percaya, yang peduli sama kamu, yang misinya adalah untuk orang yang menderita, bukan misinya hanya untuk bisnis ya. Cari orang-orang yang mempunyai passion di dalam hal tersebut, ya kan? Saya yakin kita akan bisa terbantu lebih banyak. Oke, baik dokter. Tadi kan supaya pemirsa yang di rumah mendengar pernyataan dokter barusan tidak patah semangat ya. Walaupun tadi memang disampaikan kalau ginjal itu sudah rusak tidak ada penggantinya, tapi kemungkinan digantikan dengan HD tadi. Nah, kira-kira ini dokter supaya menambah semangat para pasien dokter yang di luar sana juga, bagaimana prosedur misalnya untuk pencakokan ginjal ini, dokter? Kalau HD mungkin sudah kita tahu dilakukan rutin. Nah, untuk tahap pencakokan ginjal ini gimana, dok? Jadi kalau ada kenalan relasi yang mengalami gagal ginjal dan ada rencana atau keinginan cangkok ginjal, tentu langkah pertama adalah mencari dokter yang berkompeten untuk melaksanakan cangkok ginjal. Nah, untuk di Medan harus ke Rumah Sakit Adam Malik, berkonsultasi ke nefrolog di Rumah Sakit Adam Malik. Kemudian nanti akan dilakukan asesmen oleh dokter di sana. Kemudian ditentukan misalnya apakah umurnya masih cocok, adakah penyakit-penyakit penyerta yang bisa menghalangi, misalnya gagal jantung berat, dia infeksi berat, kemudian pasiennya gangguan jiwa misalnya. Keduanya itu dicek ya, dok? Ya, donor pertama bukan penerima. Pertama si donor, resipien, penerima dulu. Nah, kalau penerimanya ini memenuhi syarat, baru diterangkan
carilah donor. Donor. Nah, donor ini kalau di kita di Indonesia masih harus family related. Jadi nggak bisa ada orang tiba-tiba mengatakan aku mau donor. Nah, itu ilegal. Jadi yang legal itu adalah yang family related. Dari keluarga. Dari ya? keluarga, Relasi donor gitu. keluarga. Nah, bagaimana tahu ini keluarga apa enggak atau keluarga-keluargaan? Nah, nanti di sana setelah donornya ada, tentu ada bagian legal. Nanti bagian legal ini akan memeriksa secara dokumen, kemudian secara bukti-bukti visual lainnya, misalnya bukti waktu kecil fotonya sama dan lain sebagainya. Nah, dari situ akan menjadi eligible. Sesudah eligible baru diperiksa organnya. Ginjalnya masih bagus nggak? Jangan-jangan aku mau donor, misalnya si A mau donor, tapi rupanya ginjalnya sudah bermasalah. Kemudian sesudah ginjalnya dia secara hukum, baru dicocokkan. Dicocokkan itu namanya matching. Proses matching itu untuk mencocokkan apakah si ginjal yang akan dicangkokkan ini nanti akan diterima oleh si penerima. Nah, ini proses matching ini nanti akan dilaksanakan. Kalau semua udah legal medical matching baru ini kan ya. Baru show. Baik dokter, tambahan pertanyaan terakhir. Apabila sudah pencangkokan ginjal, apakah pasien kita yang di luar sana sudah bisa melakukan, mungkin tadi seperti itu ya, ada kualifikasi untuk pendonor maupun yang menerima, kan gitu. Nah, andai kata ini sudah berhasil, itu bagaimana kelanjutan kehidupan si pasiennya? Apakah ada efek sampingnya, begitu dokter? Atau dia kembali ke hidup normal lagi, karena sudah menggunakan ginjal yang baru lah ibaratnya ya dok? Jadi tentu ini aspeknya kedua ya, ke pemberi dan ke penerima ya. Kita bicara dulu kepada si pasien yang menerima ginjal. Tentu dengan menerima ginjal yang sehat, ya dia akan bisa bekerja pulih seperti orang biasa, orang sehat. Nah, tapi tentu ada catatan. Misalnya dia memakan obat-obat untuk menekan reaksi penolakan antara organ sama mencegah reaksi penolakan tubuh. Itu obat memang harus dimakan. Rutin kah dok? Rutin. Selama dia berarti seumur hidup dong minum obat, wajib ya? Wajib. Kemudian yang kedua, tentu dia akan ada jadwal check up rutin ke dokter, misalnya per berapa bulan. Kemudian tentu ada sama seperti pemasangan ring dong dok? Ya, kurang lebih sama ya, tapi quality hidupnya sangat berbeda, sangat lebih baik, ya kan? Nah, untuk yang mendonorkan, apakah ada problem? Nggak ada. Tidak ada artinya catatan khusus kalau udah mendonor nggak boleh misalnya puasa, nggak boleh olahraga, nggak ada. Tidak ada ya. Tetap cuman tinggal pola hidup aja. Pada mainstream lifestyle yang sehat, common biasa, aja. Oke, baik dokter. Satu lagi nih pertanyaan, mungkin ada pertanyaan satu yang menjadi pertanyaan di sahabat kita di luar sana. Bagaimana agar mencegah penyakit ginjal ini tidak berujung ke cuci darah, dokter? Ya, jadi pertama sekali bagaimana supaya ginjalnya jangan sakit atau pencegahan primer. Nah, yang kedua adalah pencegahan sekunder. Bagaimana kalau udah kena sakit ginjal tapi jangan sampai cuci darah? Ya. Tentu yang pertama tadi saya balik lagi adalah lifestyle. Pola hidup lagi, dokter. Kemudian medikamentosa, obat. Artinya lu check up lah ke dokter, jangan check upnya ke Google. Ya kan? Kemudian yang ketiga, tim medis ya dok? Tentu harus melakukan apa yang menjadi anjuran dokter. Kadang-kadang orang rajin ke dokter, tapi nggak melakukan apa yang dianjurkan. Misalnya tetap aja dia konsumsi obat-obatan sembarangan, tetap aja dia makan dan minum tinggi gula, garam. Artinya akhirnya sia-sia. Jadi pengalaman saya kalau melakukan itu akan memperlambat kalau tidak membuat stabil. Jadi kalau ada orang sakit ginjal katanya aku udah divonis dokter stadium 3, apakah pasti stadium 5? Belum tentu. Ada orang yang stadium 3 terus sampai dia marujung ngulu kalau kata orang Inggris. Stadium 3 terus sudah lewat ya dok. Ya. Jadi fungsi ginjalnya gitu aja. Artinya dengan makan, minum dan segala macam dia bisa tetap ya.
Oke, baik dokter. Mungkin kata-kata terakhir kami meminta dokter menyampaikan, mungkin ada pasien dokter yang sudah menonton kita saat ini, jadi pesan dan kesan terhadap fungsi ginjal ataupun warning lah. Jadi closing statement saya buat kita semua, yang pertama adalah sayangi ginjal Anda. Minggu depan adalah Hari Ginjal Sedunia. Saran saya, periksakan apakah ginjal Anda sehat. Pergi ke fasilitas kesehatan yang terdekat, pergi ke Rumah Sakit Santa Elizabeth, kami akan memeriksa kesehatan ginjal Anda. Harapan saya tentu ginjal kita tetap sehat, sehingga kita tetap produktif dan bahagia bersama keluarga. Ikuti pesan-pesan kami, mudah-mudahan bisa membantu Anda dan ginjal kita tetap sehat, sehingga kita tetap menjadi orang yang produktif dan bahagia. Saya pikir itu saja ya. Baik, terima kasih banyak dokter untuk statement close-nya. Dan satu yang sebelum kita akhiri perbincangan kita, saya juga mau menyampaikan di sini banyak luar biasa singkat yang disampaikan dokter, tapi ilmu yang disampaikan dokter itu sangat luar biasa. Termasuk tadi kita sebagai ibu rumah tangga khususnya ya, yang hari-hari kita aktivitas di rumah sampai banyak sehingga kita lupa kalau kita sudah mengkonsumsi air ini seberapa banyak. Itu satu poin yang sangat penting tadi saya dapatkan dokter, minimal 2 liter. Minimal 2 liter harus mengkonsumsi air putih, setidaknya mineral ya dokter masuk ke dalam tubuh. Oke, baik dokter, saya mau sampaikan terima kasih banyak untuk waktunya dokter. Makasih banyak. Dan satu saya sampaikan kepada pemirsa sekalian, jadwal dokter kita di rumah sakit kita ini setiap hari Senin sampai Sabtu di pukul 10 sampai 12 itu kita menerima pasien BPJS dan pasien umum. Kemudian di sore hari itu di hari Senin, Selasa, dan Kamis di pukul 18 sampai pukul 19.30. Begitu ya dokter? Baik dokter, terima kasih banyak. Sampai ketemu di statement-statement berikutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa.